Nilainya cukup menggiurkan. Ada satu venture capital itu yang memvaluasi kami itu sudah 10 juta US dollar. Dari awalnya modal berapa tadi, Pak? Dari modal 100 juta, Pak. Iya, kalau hitung-hitungan saya ini jual aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Pemirsa podcast pendidikan, kali ini kita kedatangan tamu spesial tapi lewat virtual. Salah satu founder dari startup produk Nahdien yang kini sudah miliaran valuasinya, Bapak Imam Syafi'i. Pak Imam, apa kabar Pak Imam? Alhamdulillah, baik. Baik Pak, kita mau tahu Pak, ini startup dari Nujek ini yang sudah valuasinya miliaran, itu ceritanya gimana sih Pak awalnya Pak? Saya sebagai salah satu foundernya Nujek, gitu ya. Senang sekali bisa hadir di podcast ini, gitu kan. Intinya, insya Allah saya akan berbagi pengalaman, sharing pengalaman dan perjalanan kami membangun startup, gitu ya. Dan Nujek, saya beruntungnya dikelilingi oleh banyak teman-teman yang hebat, gitu ya. Saya dikelilingi oleh orang-orang hebat. Salah satunya seperti Bapak itu. Alhamdulillah. Saya sering sekali melihat perjalanan inovasi Bapak, dan ini alhamdulillah menginspirasi saya pribadi juga supaya terus bersemangat dalam upaya segala hal lah membuat. Iya, saya potong Mbak ini. Panjenengan ini kok sudah kayak gini kok masih merendah terus ini. Ciri khasnya nggak pernah lepas ini. Tidak, hanya begini Pak Arif, di sini kan bisnis startup yang baru mulai. Perjalanan bisnis kalau baru 2 tahun itu kan juga masih boleh dikatakan barulah ya, baru mulai gitu ya. Dan baru tahu mulai bagaimana nanti tantangannya, bagaimana optimasinya, bagaimana harus men-scale up usaha ini seperti itu. Ya, mungkin kalau saya boleh bercerita, perjalanan awal Nujek adalah idenya itu muncul saat saya tergabung dengan komunitas teman-teman HIPSI di Usaha Santi. Kebetulan di November 2017 itu ada kesempatan belajar lah ke UNSW. Kebetulan itu kampus bisnis terbaik di Australia, kebetulan di Sydney. Pokoknya setelah kami belajar dari Australia, kami pulang dan kami mendapat satu insight begitu ya, dan sekaligus tantangan. Masa sih santri itu tidak bisa bikin gini gitu ya. Yang seharusnya kita juga banyak resource, dan insya Allah juga teman-teman kita sendiri juga banyak yang mumpuni lah di bidang IT. Dan sebelumnya emang saya juga lama di bidang IT ya, walaupun lapak kecil-kecilan lah. Ada 4 toko ada di pusat IT di Surabaya. Ya, dideklarasikan kapan Pak dimulainya? 18 Agustus 2018. Baru 2 tahun ya, luar biasa. Waktu itu di mana Pak pertama kalinya Pak? Launching pertama di Pasuruan, dan langsung alhamdulillah dapat respon baik gitu ya, sehingga di bulan pertama saja kita sudah bisa jalan di 4 kota di Kabupaten di Jawa Timur. Saat ini sudah untuk layanan trading ini sudah berapa layanan? Sampai minggu ini alhamdulillah ada di 34 kota kabupaten seluruh Indonesia. Luar biasa ini. Dan Nujek hadir dengan konsep baru tentunya. Mungkin layanannya boleh sama dengan pendahulunya. Ya, tentunya Nujek hadir dengan diferensiasi, ada sesuatu yang beda yang ditawarkan. Satu contohnya adalah kalau di aplikasi yang lain itu tidak bisa berlangganan. Kalau di Nujek justru malah bisa berlangganan. Yang kedua, bisa milih driver langsung, sehingga bisa mengetahui driver sekitar, itu mulai dari jaraknya berapa jauh, lalu kendaraannya tipenya apa, lalu warnanya apa. Bisa dipilih ya, sampai warnanya, sampai tipenya driver cewek apa cowok aja tuh bisa ya. Jenis kelaminnya ya.
Baik, Pak Imam, kalau saat ini ada sudah di puluhan kota. Terus layanan Nujek ini apa saja saat ini, Pak? Kalau yang sekarang alhamdulillah ada 6 layanan, Hmm. insya Allah akan berproses, akan tambah 2 layanan lagi. Hmm. Yang pertama ada jasa antar roda 2 dan bentor, karena di Gunung Pulau kita juga melayani bentor di Gunung Pulau, kita market leader di Gorontalo. Yang kedua Nutaksi itu berbasis roda 4. Bedanya klasifikasi kami tidak L, XL begitu ya. Gitu. Tapi di kami car, ada MPV, ada SUV, ada luxury. Oh gitu. Itu mulai ada 4 pilihan. Lalu yang selanjutnya adalah Nuvas. Nuvas itu layanan kirim barang yang berbasis roda 2. Yang berbasis roda 2. Lalu ada lagi yang antar barang berbasis roda 4, mulai dari pick up, mobil box, sampai yang CCD pun kita ada. Oh gitu, itu yang keempat ya. Oke, yang kelima ada Numart, Pak. Numart itu untuk belanja kebutuhan sendiri ya. Bisa minimarket, bisa toko kelontong, bisa tradisional market gitu ya. Nah, saya juga kerjasama dengan yang sekarang jalan itu dengan Kabupaten Pasuruan, itu ada 14 pasar tradisional, itu sudah ada beberapa yang masuk jadi mitra kami. Masih ada 2 lagi, Mbak. Oh, masih ada 2. Oh iya dah. Apa itu? Layanan pesan makanan. Bedanya dengan aplikator yang lain, kami jamin di Nukuk lebih hemat, dan kami jujur hemat gitu ya. Jujur hemat ya. Oke. Hematnya kenapa? Karena harga di resto sama di aplikasi harus sama. Oh gitu. Karena kita 2 tahun ini belum belum menambahkan surcharge atau menambahkan jasa layanan di situ. Wah, enak ini. Iya, oke, itu yang Novo. Terus yang terakhir, Pak? Ya, kalah pentingnya juga ini layanan jasa profesional. Layanan berjasa profesional itu di kami namanya Nusoft. Nusoft itu mulai dari jasa pertukangan, misalkan cari tukang AC, servis kendaraan, lalu potong rambut misalkan, lalu guru ngaji, privat dan segala macam bisa based on aplikasi. Oh gitu, luar biasa. Ngomong-ngomong ini Pak Imam, sampai saat ini di 2 tahun berjalan ini, valuasinya berapa sih Pak Nujek ini? Wah, nggak enak kalau sudah ngomong valuasi ini. Walah, ya nggak apa-apa, buat inspirasi nih Pak Imam. Setup awal kami para founder itu juga dengan modal yang minim lah. Jadi kita ini benar-benar bonek. Oke, itu ya. Bonek itu bukan hanya bondo nekat saja Pak, tapi bondo ya. Oh iya, bondo ya nekat ya. Bondonya sedikit ya harus nekat. Iya gitu. Jadi pemanaan bonek itu bondo ya nekat, gitu ya. Tidak hanya cuman bondo nekat. Awalnya itu, tapi sekarang katanya sudah puluhan miliar, apa betul itu Pak? Ya alhamdulillah masih proses berjalan, dan 2019 Desember 2019 kami sudah diperiksa oleh kantor keuangan publik, dan saya malu Pak kalau oh nggak apa-apa, ini karena kita santri, jadi Pak Imam santri dengan teman-teman Hipsi biar yang lain, oh ini ternyata kita punya resource yang bagus. Betul, harapannya itu, jadi mohon maaf kami tidak bermaksud show off atau apa. Alhamdulillah dari kantor KAP itu kami sudah mendapatkan valuasi 41 miliar. Itu luar biasa ini. Dari santri, dari pribumi lah Pak ya. Alhamdulillah 100% pribumi. 100% pribumi. Santri dan santri ya. Dan saat ini katanya belum mau dijual atau nggak akan dijual sama sekali. Ya ini antara konsep startup itu biasanya untuk dibakar dan dijual Pak. Gitu ya. Oh iya. Tapi insya Allah kami tidak begitu, karena kami masih mampu gitu ya, dengan konsep dan bisnis kami, strategi bisnis kami, insya Allah kami masih bisa jalan tanpa harus bakar-bakar. Lalu yang kedua, startup itu divaluasi untuk dijual. Nah, kami tidak, insya Allah harapannya tetap kami akan mengakomodir bagi
para investor kita utamakan yang lokal ya pastinya, lokal, karena beberapa bulan yang lalu, tepatnya di Juli kemarin, pas pandemi ini Pak, menggiurkan. Gitu, gimana itu ceritanya? Semua bisnis, ya, di saat pandemi semua bisnis suffer, terutama bisnis retail gitu ya. Saya punya usaha retail, itu bisnis itu suffer. Nah, justru Nujek ini alhamdulillah growth sampai 500%. Wah. Sampai 500% Mbak ya? Ya, dari beberapa layanan ya, terutama barang itu luar biasa naiknya sampai juga mengikuti bisnis pitching. Jadi ada beberapa venture capital dari luar yang alhamdulillah melirik kami, menawarkan, ada yang sampai mayoritas, berapapun valuasinya akan diterima, tapi nah alhamdulillah kami tolak Pak. Bahkan yang kemarin kalau dibaca di media banyak bahwa saya pun juga sudah ke Korea, gitu ya, itu kami masih hold, karena masih ada yang belum cocok lah, bukan hanya dari sisi, tapi kita masih mampu kok untuk menjalankan bisnis ini. Dan nilainya cukup menggiurkan. Ada satu venture capital itu yang memvaluasi kami itu sudah 10 juta US dollar. Dari awalnya modal berapa tadi Pak? Dari modal 100 juta Pak. 100 juta ya. Iya, kalau hitung-hitungan saya ini jual aja Pak. Ya itu tadi Pak Arif, mungkin kalau kami ya para founder ini tergiur dengan nilai valuasi ya tentunya sudah kami jual lah. Gitu ya. Harapan kami tidak begitu, insya Allah justru malah di saat pandemik seperti ini kami banyak investasi. Kami justru malah banyak expand yang tujuan utamanya adalah mendukung atau menumbuhkan ekosistem Nujek itu sendiri. Jadi ada beberapa startup yang sedang kami bangun gitu ya. Salah satunya di tempat ini nih. Tempat saya lagi apa ini Pak? Kan jadi Nuhub. Harapannya Nuhub itu menjadi digital valley-nya teman-teman NU gitu ya. Jadi kami mengundang teman-teman NU atau anak muda yang mempunyai ide gila, yang punya ide-ide untuk membangun startup. Startup itu tidak harus berbasis IT ya, tidak harus berbasis IT. Insya Allah kami sediakan tempat nongkrongnya. Nah, sekaligus kami juga kerjasama dengan beberapa profesional untuk mentoring, untuk scale up. Harapannya kita bisa membangun ekosistem bersama. Dari Nujek kami sudah berproses, ada 4 perusahaan yang kami set up baru. Itu semua tumbuh di 2020. 2020. Bahkan sudah menjelang kemarin ya ada beberapa yang membuat harus di hold gitu ya. Tapi alhamdulillah yang 4 ini jalan. Ya ada 4. Insya Allah nanti akan ada platform baru juga yang mendukung ekosistemnya Nujek, berbasis marketplace gitu ya. Dan yang jelas semua dikerjakan oleh santri. Namanya Muslim Nuku. Muslim Nuku itu nanti ya Muslim NU atau Nuku, Numbas ya bahasa Jawanya ya. Ya, basisnya seperti marketplace, tapi kita nanti insya Allah akan berintegrasi dengan Nujek, jadi langsung nanti yang melayani itu yang mengantar sudah ada Nujek gitu. Lalu ada ada beberapa lagi yang kita lagi persiapkan, lagi berproses untuk legalitas. Yang pertama kan harus diurusin legalitasnya dulu nih Pak. Gitu. Nah legalitas insya Allah tidak lama lagi sudah beres. Nah, lalu ya harapannya Nuku kalau targetnya sih 22 Oktober ya, 22 Oktober hari santri, insya Allah Muslim Nuku akan kita soft launching. Oke, luar biasa ini menyambut hari santri dan pandemi nggak urusan ya, jalan terus ya Pak ya. Justru kalau begini Pak Arif, tambahan lagi, di saat yang lain lagi mengencangkan ikat pinggangnya untuk berinvestasi, alhamdulillah di teman-teman kami di Nujek justru lagi gencarnya berinvestasi. Luar biasa ini. Prinsipnya
Investasi insya Allah lebih murah dibandingkan kalau sebelum pandemi gitu. Oh gitu, hebat ini. Pandai memanfaatkan sesuatu Pak Imam. Kami rekrut, ya kita ngerekrut beberapa programmer gitu ya yang kita setup untuk Nuku, untuk Nujek, pengembangan Nujek sendiri, dan kita bangun 4 tim sekarang. Oh gitu. Ada 4 tim developer yang mempersiapkan 4 platform yang insya Allah akan hadir mendukung ekosistemnya Nujek. Luar biasa ini, dari 4 pengusaha muda ya, 4 orang ya. Kalau dulu Google aja cuma 2 orang sudah bisa seperti ini. Nujek 4 orang bisa malah bisa melebihi Google seharusnya ya. Ya, amin. Amin. Ini sebelum kita berakhir Pak Imam, saya mau tanya dulu, sebenarnya Nujek ini ada hubungannya dengan NU secara struktural atau bagaimana ini Pak? Ini agak menjebak nih kelihatannya. Ya enggak, kita kan nggak tahu Pak ya, biar tahu ya, atau secara kultural atau bagaimana ini. Dari mana Bapak bisa menyimpulkan bahwa itu terafiliasi dengan NU? Ya karena namanya NU ya, NU ya. Ya, Nujek afiliasinya dengan NU, betul. Karena kami memberikan wakaf saham. Jadi kami memberikan golden share atau wakaf saham ke NU melalui teman-teman GP Ansor. Dan 5% untuk HIPSI, himpunan usaha santri. Alhamdulillah 15% sahamnya Nujek itu kami wakafkan, kami beri ke golden share kan ke Ansor dan HIPSI. 10% untuk Ansor, 5% untuk HIPSI. Oh, luar biasa. Meskipun tidak ada hubungan harus begini tidak ada keterikatan langsung gitu Pak ya. Memang secara kultural itu pendirinya NU ya, secara kultural NU. Ada yang secara struktural, salah satunya juga aktif di NU. Namun Nujek ini kami kelola profesional menjadi badan usaha untuk PT, namanya PT Teknokarya Nusa. Insya Allah kami kelola profesional tanpa melibatkan atau tidak harus tidak melibatkan yang berhubungan dengan keorganisasian. Oh gitu. Yang penting bermanfaat dan memanfaatilah istilah orang Jawa Pak ya. Amin. Amin ya Rabbal. Pak Imam, ini sebelum berakhir bisa Pak memberikan semacam advice kepada teman-teman? Poinnya masih banyak banget peluang yang kita bisa kerjakan bersama, membangun ekosistem bersama berbasis Muslim Society gitu ya. Market, apalagi kalau kita ngomong NU, mungkin kalau sekarang sudah 100 juta ya, 100 juta lebih kalau infonya, karena LSI 2013 aja sudah 96 juta. Itulah kita masih bisa mengerjakan bersama gitu ya. Dan Nujek melalui beberapa, ada 3 perusahaan di bawah Nujek itu siap berkolaborasi, siap berintegrasi atau bersinergi ya dengan beberapa entitas apapun. Harapannya kita bisa menjadi mandiri di bidang ekonomi ini dalam usaha kecil Nujek dalam rangka membangun ekosistem bersama seperti itu. Semoga ini menginspirasi seluruh pemirsa podcast pendidikan. Sampai jumpa di lain kesempatan Pak Imam ya. Baik, pemirsa podcast pendidikan, demikian tadi wawancara kita dengan Pak Imam Syafi'i, salah satu founder dari Nujek. Semoga menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan Pak. Sukses untuk Nujek, sukses untuk santri Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.